Saat ini, produk olahan yang mencapai 17 jenis produk yang dihasilkan kelompok tani Adiguna Harapan disalurkan atau dipasarkan melalui sejumlah swalayan dan toko oleh-oleh seperti Tiara Dewata, Hardis, Krishna, Airlangga, Cening Bagus, Cening Ayu, dan lain-lain. Secara berkala, Iwayan Pice mengirimkan produk-produk olahan kelompok tani miliknya kepada swalayan dan toko oleh-oleh tersebut. Potensi ini tentu tak bisa dipandang sebelah mata, mengingat jumlah kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara kian hari kian meningkat. Produk olahan salak ini tentu akan menjadi salah satu daya tarik penganan khas Bali. Kalau wilayah pemasaran, target kami memang pasar oleh-oleh yang ada di Bali. Karena Bali merupakan tujuan wisata dunia, terutama di kawasan Pulau Dewata ini. Tentunya ini kami melihat suatu peluang. Nah, di samping dengan banyaknya serbuan produk-produk impor, tentu kami berinisiatif untuk mengolah berbagai macam kemasan. Seperti ada yang kemasan model kayak seperti ini, ada yang model kemasan aluminium foil seperti ini, sehingga mampu bersaing di pasaran, bisa diterima di pasaran dengan harga yang cukup bersaing. Kalau dari Krishna sendiri, dari manajemen sendiri, kita memang menginginkan bagaimana usaha-usaha home industry seperti itu ya, usaha-usaha masyarakat lokal bisa kita jembatani sehingga produk-produknya bisa kita jual di Krishna. Kalau standarisasi mesti ada. Yang pertama tentunya dari kualitasnya, kemudian sudah terdaftar di Badan POM. Kemudian yang harus kita perhatikan juga secara ilmu marketing adalah packagingnya yang menarik. Atas usaha serta kreativitasnya, Iwayan Pice bersama kelompok tani Adiguna Harapan beberapa kali menerima penghargaan dari pemerintah seperti Konvensi GKM tingkat Provinsi Bali tahun 2011, Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2013, Anugerah Produk Berdaya Saing 2014 dari Kementerian Pertanian RI, serta puncaknya penghargaan Adipangan Nusantara 2014 dari Presiden Republik Indonesia kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan. Apa yang telah dilakukan oleh kelompok tani Adiguna Harapan sesungguhnya merupakan wujud ekonomi kreatif di bidang pertanian, sehingga mendapatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Apalagi dalam kegiatan usaha termasuk proses produksinya tidak ada limbah yang dihasilkan. Ini tentu bisa menjadi contoh bagi mereka yang ingin meniru langkah-langkah Wayan Pice dan kelompok taninya dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian. Saya kira zero waste system ini sudah mulai kita terapkan efektif mulai 2009 ya. Jadi tidak hanya untuk salak. Nah, contoh si Mantri ini kan konsepnya zero waste. Nah, salak ini ternyata manfaatnya banyak sekali. Jadi tidak ada limbah yang tersisa di sana. Kulitnya bisa untuk pupuk. Kemudian buah salaknya tentu dikonsumsi segar termasuk untuk olahan, nah, bahkan batunya ini sudah mulai diolah menjadi kopi salak, dan limbah tanamannya pun bisa diolah jadi menjadi kayu bakar, kemudian menjadi pakan ternak barangkali. Nah, sehingga untuk semua komoditi tidak hanya di salak, yang kita harapkan supaya ada zero waste di sana, jadi semua limbahnya bisa kita manfaatkan. Kita berharap lebih banyak lagi kelompok-kelompok tani seperti kelompok tani Adiguna Harapan yang mau bersungguh-sungguh menggeluti usaha pengolahan buah salak untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian khususnya buah salak. Sehingga kendala pemasaran yang selama ini menjadi masalah klasik di bidang produksi pertanian yang bersifat musiman dapat diatasi. Apalagi hingga saat ini baru terdapat 4 kelompok pengolahan buah salak di kawasan Sibetan dan sekitarnya, sehingga peluang-peluang pengembangan pengolahan masih sangat potensial. Produk salak Sibetan kita yang sudah dikenal ini bisa kita tingkatkan, jadi kita fasilitasi pemasarannya, kemudian kita bantu
pengolahannya. Nah, sehingga kelompok-kelompok pengolah salak ini secara bertahap akan kita kembangkan. Kalau sampai dengan tahun ini baru ada 4 kelompok pengolah salak, nah itu ke depan akan kita lihat, akan kita kembangkan lagi. Nah, bila perlu barangkali satu banjar ada 1 kelompok pengolah. Yang paling penting adalah setelah kita fasilitasi, kita latih melaksanakan pengolahan, nah, pasarnya juga supaya kita perhatikan, jadi supaya laku di pasaran. Pengembangan usaha-usaha tanpa limbah ke depan dapat mendukung terwujudnya pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Dan pertanian Bali akan berkembang menjadi pertanian berkelanjutan alias green economy. Selanjutnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terkontaminasinya beberapa jenis buah-buahan impor dengan bakteri berbahaya, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk lebih mengutamakan, memanfaatkan dan mengkonsumsi buah-buahan produksi pertanian lokal. Ya, menu icip-icip kita kali ini adalah gulai kepala ikan. Aromanya yang khas dan rasanya yang segar membuat pengunjung selalu ketagihan untuk menikmati gulai kepala ikan ini. Salah satu rahasia yang membedakan gulai kepala ikan ini dengan gulai kepala ikan lainnya adalah penggunaan asam kadis. Selain itu, masakan ini juga langsung diracik oleh pemilik gulai ikan ini, yaitu Ibu Uban, dengan menggunakan resep turun-temurun dari orang tuanya. Dalam sehari, tak kurang 400 ekor ikan yang disiapkan pun habis di serbu pembeli. Ya Ibu, yang bedakan gulai kepala ikan yang ada di sini dengan gulai kepala ikan yang lain apa nih Bu? Kalau yang lain ya mungkin mereka ini sendiri ya. Kalau ini kan resep dari ibu saya. Ini ciri khasnya apa sih Bu? Kalau ciri khasnya di sini tuh spesifiknya karena saya pakai asam kandis gitu ya. Iya, itu asli asam dari Padang gitu. Selain itu, masakan ini langsung diracik oleh pemilik gulai ikan ini, yaitu Bu Uban, dengan menggunakan resep turun-temurun dari orang tuanya. Banyaknya penikmat gulai kepala ikan membuat Bu Uban harus menyediakan stok yang cukup banyak. Tak kurang 400 ekor ikan dalam sehari habis diserbu pembeli. Mantap. Iya, jadi suasananya juga mendukung. Terus masakannya juga nggak terlalu aneh-aneh, pas. Terlalu banyak santannya. Iya. Harga yang ditawarkan pun tergolong murah. Untuk 1 porsi gulai kepala ikan Rp9.000. Namun apabila Anda ingin lebih hemat lagi, bisa mencoba menu paket yang disediakan. Selain rasanya yang segar dan khas, gulai kepala ikan ini juga diyakini rendah kolesterol karena sudah dimasak dengan berbagai rempah yang berfungsi menurunkan kolesterol dan menghilangkan bau amis. Ya saudara, setelah sekian waktu kita disuguhkan dengan lontong, opor, ketupat, lepet, sambal goreng, dan rendang. Tidak ada salahnya apabila saat ini kita mencoba menu yang baru, yaitu gulai kepala kakap. Selain yang berkuah, segar, dan nikmat, gulai kepala kakap ini juga rendah kolesterol. Farida Malia, Senot Puji, Kompas, Semarang, Jawa Tengah.